Halo semua, perkenalkan nama saya Priskalia Martini Karmi, NIM 0003030013, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menyampaikan materi review buku keempat yang berjudul Teori Pilihan Rasional, Pembelaan dan Kritik Sosial dalam buku Rational Choice Theory, Advocacy and Critique karya James S. Solomon dan Thomas J. Fararo. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini disajikan mengenai latar belakang dari rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikirannya logis atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasari pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis, atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikirannya sehat dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasari atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing. Rasionalitas muncul ketika dihadapkan sama banyaknya satu pilihan-pilihan yang ada di depan mata yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan dan menuntut adanya suatu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan. Baik, kita ke pembahasan yang pertama mengenai rasionalitas masyarakat modern. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya sampai mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional di sini menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Pengertian rasional di sini adalah masuk akal. Weber mencontohkan orang membeli baju dengan harga yang murah ketimbang harga yang mahal merupakan hal yang rasional. Istilah modern berasal dari kata adverbia dalam bahasa Latin dan berarti just now dari dalam bahasa Inggris. Kata modern dihadapkan kepada kata ancient. Modern adalah tata kehidupan yang mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern sendiri merupakan hasil evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami proses perubahan dalam segala bidang, seperti baik bidang budaya, politik, ekonomi, sosial, dan gaya hidup yang lebih kompleks dan maju secara teknologi, serta cepat mengedepankan serta cepat berubah. Masyarakat modern ini merupakan suatu tatanan sosial yang lebih mengedepankan salah satunya rasionalitas. Rasionalitas ini sendiri dalam ilmu sosiologi merupakan bagian di mana memahami perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Perilaku manusia ini tidak saja didasari atau bersumber pada dirinya sendiri, tapi juga merupakan hasil interaksi dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Contoh dari rasionalitas masyarakat modern masa kini seperti penggunaan smartphone sebagai alat komunikasi, penggunaan kipas angin sebagai pendingin ruangan, penggunaan komputer untuk belajar atau bekerja, dan lain sebagainya. Contoh lainnya seperti pekerjaan dahulu lebih bersifat tradisional, namun kini sudah bersifat modern, seperti banyak yang bekerja di pabrik, tidak lagi menjadi seorang petani. Baik, kita ke topik yang berikut mengenai pengertian pilihan rasional. Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik.
Dalam sosiologi ini dipopulerkan oleh Soleman. Nah, teori ini menjadi populer ketika Soleman mendirikan jurnal Rationality and Society pada tahun 1989 yang dimaksudkan untuk menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Nah, teori pilihan rasional ini merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor atau pelaku untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan atau didasari oleh tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan atau referensi atau preferensi. Nah, orientasi besarnya pilihan rasional, Soleman memiliki ide dasar bahwa orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan. Baik, asumsi dari teori pilihan rasional ini sendiri yaitu seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masingnya membuat keputusannya sendiri. Nah, teori ini juga berfokus pada penentu pilihan individu atau individualisme metodologis. Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut dianggap lengkap, atau misalnya orang tersebut selalu dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan, atau tak ada alternatif yang diinginkan. Dan transitif misalnya apabila pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B dan pilihan B lebih diinginkan daripada pilihan C, maka A lebih diinginkan daripada C. Agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, dan potensi biaya dan keuntungan dari menentukan pilihan, dan bertindak konsisten dan dalam memilih tindakan terbaik. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikut mengenai teori perubahan sosial. Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan ini dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat, dan perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial pada pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Rumusannya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial ini merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan ini dalam masyarakat biasanya mengenai nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh dari perubahan sosial sendiri seperti gaya berpakaian, lalu perubahan cara berkomunikasi yang dahulunya menggunakan surat, kini dapat menggunakan smartphone. Lalu ada juga perubahan gaya hidup sehari-hari yang sebagainya itu dapat menjerumus pada pergaulan bebas. Lalu perilaku yang disebabkan oleh perubahan sosial seperti contohnya perubahan anak-anak yang dahulunya lebih mengutamakan mengenai sopan santun, namun di masa kini anak-anak itu lebih sering atau kurang adanya sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Lalu pada dahulu kala wanita seringkali dianggap tidak sepadan dengan pria, atau wanita lebih diutamakan atau difokuskan untuk bekerja di rumah saja. Namun akibat adanya perubahan sosial ini, wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria dalam berbagai bidang. Contohnya seperti perempuan juga bisa bekerja seperti pekerjaan yang dilakukan oleh pria, seperti bekerja di pabrik-pabrik. Dan ada juga perubahan negatifnya itu seperti kesenian daerah yang mulai luntur akibat adanya kesenian asing yang masuk. Lalu permainan tradisional yang mulai terkikis bahkan sudah mulai hilang di masa kini karena adanya game online.
Lalu masih banyak lagi contoh-contoh dari akibat adanya perubahan sosial ini. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikut mengenai proses kritik sosial. Nah, kritik sosial merupakan sebuah inovasi yang berarti kritik sosial ini menjadi sebuah sarana komunikasi di mana gagasan baru di samping menilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Kritik sosial memiliki beberapa bentuk secara langsung atau tidak langsung. Beberapa bentuk kritikan langsung yaitu dapat berupa aksi sosial, aksi unjuk rasa, dan demonstrasi. Selain itu, bentuk kritikan secara tidak langsung antara lain kritik melalui lagu, kritik melalui puisi seperti musikalisasi puisi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Lalu ada juga kritik melalui film, aksi teatrikal, dan lain sebagainya. Kritik sosial merupakan suatu bentuk komunikasi di mana ada masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem sosial. Nah, salah satu contoh yang saya ambil di sini yaitu kritik sosial terhadap perilaku masyarakat masa kini dalam bermedia sosial. Nah, di mana seringkali di masa kini banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial dengan tidak baik. Salah satunya menyebarkan ujaran kebencian seperti adanya berita-berita palsu, lalu berita-berita palsu tersebut beredar secara luas dan akhirnya banyak orang yang termakan oleh isu-isu atau termakan oleh adanya berita-berita palsu ini. Nah, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali para oknum-oknum yang membuat berita palsu tersebut atau dengan menyebarkan ujaran kebencian tersebut antar pihak dengan tujuan untuk menyebabkan keributan atau pertikaian antar sesama pihak. Nah, di sini satu individu akan membuat berita palsu atau berita yang dilebih-lebihkan untuk menyerang individu lain yang menjadi lawannya. Nah, ketika itu terjadi, lagi-lagi peran pengikut atau follower akan sangat penting di sini, di mana mereka juga akan mengambil bagian atau mengikuti langkah individu tersebut di akun pribadi mereka masing-masing untuk saling menyebarluaskan kembali berita-berita palsu tersebut sehingga pertikaian tersebut menjadi meluas antar berbagai pengikut. Nah, hal inilah yang perlu sekali ditanggapi oleh yang sampai saat ini pemerintah masih sangat membatasi akses media sosial dan membuat aturan-aturan yang lebih tegas lagi untuk memberikan efek jera atau memberikan rasa takut kepada para pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial ini. Baik, kita masuk pada bab yang terakhir yaitu mengenai simpulan. Berdasarkan materi yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya sampai mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional ini menurut Weber berhubungan dengan pertimbangannya sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Nah, dari adanya rasionalitas masyarakat modern ini menciptakan berbagai perubahan yang baru dalam hal kebudayaan, politik, teknologi, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga perubahan gaya hidup. Dari hal inilah adanya prinsip dasar teori pilihan rasional, di mana berasal dari ekonomi neoklasik. Dalam sosiologi ini dipopulerkan oleh Soleman, di mana setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini dapat berupa perubahan dalam terbatas maupun luas, perubahannya lambat dan perubahannya yang cepat. Nah, perubahan sosial ini juga berkaitan seperti dengan perubahan stratifikasi sosial, lapisan-lapisan kemasyarakatan, perubahan gaya hidup, perubahan dari hal yang tradisional, pekerjaan yang tradisional menjadi sekarang lebih modern. Nah, dari perubahan
sosial ini ada juga yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Dampak positifnya seperti manusia tidak lagi kesusahan dalam contohnya seperti mengirim surat, dalam berkabar tidak perlu mengirim surat, kini dapat menggunakan handphone. Lalu di mana masyarakat yang dulu sangat susah mencari lapangan pekerjaan, namun kini akibat adanya perubahan-perubahan sosial seperti ini, masyarakat lebih mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Lalu dampak negatifnya seperti adanya perubahan sosial ini, contohnya seperti anak-anak yang dulu mengutamakan nilai sopan santun, tata krama, namun akibat adanya perubahan sosial ini menjadikan mereka kini menjadi anak yang kurang mengutamakan atau menjunjung tinggi nilai tata krama dan sopan santun. Lalu hilangnya budaya atau kesenian daerah akibat masuknya budaya-budaya asing. Lalu perubahan yang lain itu seperti contohnya yang dahulunya lebih sering bermain dengan permainan tradisional, namun sekarang akibat adanya perubahan sosial sekarang banyak sekali game-game online. Lalu yang berikut ada juga kritik sosial, di mana kritik sosial ini merupakan sebuah inovasi yang berarti menjadi sebuah sarana komunikasi gagasan baru di samping nilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Nah, kritik sosial ini berfungsi untuk sebagai kontrol terhadap jalannya satu sistem sosial, di mana kritik sosial ini dapat berupa seperti kritik sosial secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya seperti adanya unjuk rasa, demonstrasi, lalu yang tidak langsungnya itu seperti kritik melalui lagu, melalui puisi, atau melalui teatrikal dan lain sebagainya. Nah, dari kesimpulan ini semua dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda dalam proses perubahan sosial ini harus lebih bijak dalam mengamati setiap perubahan-perubahan sosial yang ada. Baik itu kita sendiri yang menjalaninya atau kita melihat di sekitar kita. Dan kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai sopan santun dan tata krama ketika perubahan-perubahan sosial ini semakin menyebar luas, baik yang ada di negara kita khususnya di sekeliling kita. Baik, sekian dari review saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.